Oke, sobat di luar TV, ketemu lagi dengan saya, Adri Zulpianto, yang tukang bakso tapi gak bawa hate. Nah, kali ini kita membahas suatu hal yang sebetulnya bisa dibilang lebih krusial dibanding isu-isu radikalisme. Karena apa? Ini bicara tentang konstitusional. Kita melihat dan mengingat kembali bahwa banyak isu-isu yang mengancam konstitusi, termasuk isu yang akan kita bahas kali ini. Nah, makanya telah hadir di tengah-tengah kita yang lagi warawiri juga di media sosial juga, ya sering kita lihat juga di layar-layar lebar lah ya, layar lebar apa layar TV? Di Ya. luar TV apa di dalam TV? Oh iya, betul. Kita sering lihat sahabat kita satu ini di dalam TV. Kali ini kita berada di luar TV bersama sahabat Alwan Olariantobi. Kita akan berbicara tentang isu presiden 3 periode. Oke, masih bersama saya dengan Adri Zulpianto dan kali ini bersama Kakak Alwan. Selamat menikmati di luar TV. Oke, sobat di luar TV, kali ini kita membahas tentang isu yang sedang ibaratnya kita berada di era demokrasi pasca 98, di mana banyak amandemen-amandemen yang itu mengisi ruang-ruang demokrasi agar tidak masuk lagi ke dalam rezim yang otoriter pada saat itu, rezim Orba, di mana kita mengingat bahwa ke rentang waktu yang terlalu lama dalam menjabat sebagai presiden kemudian beralih fungsi menjadi rezim-rezim otoriter pada saat itu, Bang Alwan. Maka 98 membuka pintu demokrasi lebih luas lagi dengan adanya pemilu dan masa jabatan yang terbatas 2 periode. Dan kemudian termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melihat demokrasi ini, Bang Alwan ini biasa dibilang sebagai penggiat demokrasi. Kata orang sih begitu. Kata orang begitu. Padahal kita sih nggak giat-giat amat ngurusinnya sebenarnya. Tapi orang tuh selalu nyebut kita ini pegiat, padahal nggak giat-giat amat sebenarnya. Ya, kita akan bicara tentang demokrasi elektoral dan juga dalam dimensi perkembangan politik hari ini. Karena memang Bang Alwan tadi sebagai penggiat demokrasi yang juga nggak giat-giat amat gitu ya, juga menarik untuk melihat pandangan-pandangannya yang telah lama berkecimpung di dunia pemantau pemilu. Dalam artian pemantau itu, beliau sangat amat matang dalam perspektif-perspektif kepemiluan dan demokrasi. Nah, Bang Alwan, gimana sih kita sebelum masuk kita coba melihat bagaimana sih perkembangan demokrasi hari ini dan perkembangan politik hari ini, Bang Alwan? Iya, kalau Bang Adri, kita ini sebenarnya nggak giat-giat amat untuk matang memandang demokrasi itu sebagai satu sistem yang ajak di negara kita tuh juga sebenarnya ya saya ini juga nggak paham-paham banget sebenarnya. Tapi daripada ketidakpahaman itu kemudian berkelanjutan, ya lebih bagus kita diskusikan aja. Iya, betul. Biasanya saya diskusinya sih di dalam TV. Di dalam TV, betul. Kita tapi diajak Bang Adri diskusinya di luar TV. Di luar TV. Aduh. Iya. Tadi prolognya Bang Adri itu menarik sebenarnya. Kita mengalami satu perkembangan proses demokrasi kita. Ya. Ada beberapa kesepakatan ahli pemilu itu, dia bilang begini. Satu negara itu kalau sudah melaksanakan pemilu 5 kali secara berturut-turut, maka dianggap tuntas demokrasi elektoral. Nah, belakangan ini kan Indonesia dalam konteks global mengalami satu problem, ada kemunduran indeks demokrasi kita misalnya salah satunya. Begitupun kita juga punya tantangan dan ujian sebenarnya. Dalam menunjukkan kewarasan berdemokrasi kita. Kewarasan. Iya, karena banyak orang juga yang nggak waras.
Iya. Kewarasan berdemokrasi ketika menjelang tahun-tahun pemilu 2024 mendatang. Tadi Bang Adri menyebut soal konstitusi yang di situ masa jabatan presiden atau masa jabatan pemimpin yang lain itu termaktub dalam undang-undang tadi yang disebut Bang Adri. Artinya kan belakangan ini misal memunculkan presiden masa jabatannya 3 periode, itu menurutku adalah satu kontroversi isu yang muncul di tengah pandemi ini. Ya menurut saya nguras energi aja. Karena secara konstitusi kan sebenarnya udah jelas. Nanti Bang Adri bisa menjelaskan. Bagiku sih secara apakah ini isu konstitusional atau memang isu elit sebenarnya. Menurutku sih rakyat nggak butuh 3 periode. Misal kira-kira. Betul. Toh juga selama ini kita 2 periode berjalan bersama. Tidak jadi masalah kan. Di lain hal sebenarnya 2 periode yang kemudian diatur dalam konstitusi itu kan konsensus nasional. Konsensus nasional itu mestinya harus dijalankan. Betul. Tapi apakah ini juga bagian dari proses pengkhianatan terhadap konstitusi misal Bang? Bang Adri juga nanti bisa mengelaborasi tuh. Saya nggak tahu karena saya nyebutnya ya ini menjaga kewarasan kita dalam berdemokrasi. Betul. Nah, demokrasi kita kan sebenarnya tidak harus semua orang bisa berbebas berpendapat, tapi harus juga menjaga kewarasan berdemokrasi kita. Betul. Belakangan ini kan orang bilang ini demi keberlanjutan kebijakan, program kerja, visi misi, gitu-begitulah kira-kira begitu. Menurut survei banyak yang menginginkan Jokowi 3 periode. Survei. Kalau ngomongin survei itu kadang-kadang saya ingat guyonan Gus Dur yang disurvei itu alamatnya di mana. Iya. Jangan-jangan yang disurvei itu ya nggak punya alamat. Hantu semua. Jadi ya karena demokrasi ini juga akhirnya jadi nggak kurang waras ya kita ngobrolin demokrasi ini juga jangan serius-serius. Iya, karena gini Bang Alwan, di samping itu ya kita coba melihat lagi tatanan aturan yang sudah ada. Kita nggak bisa bilang itu baku gitu. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 1 periode itu 5 tahun. 5 tahun. Jika memang memungkinkan jabatan itu bisa dipangku dalam 1 periode kemudian. Di situ ya. Betul. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kemudian muncul isu jabatan 3 periode. Ini sebetulnya bukan masalah. Artinya, bukan masalah itu dalam arti begini. Ya, kita tidak bisa melihat bahwa 3 periode ini adalah isu yang menakutkan karena bagaimanapun sebetulnya 3 periode atau 2 periode atau 5 periode sebetulnya masyarakat yang menentukan. Amandemen itu ada, mekanismenya ada, tapi persoalannya yang tadi Bang Alwan sebutkan, apakah ide dan gagasan ini merupakan sebuah gagasan yang waras, kan itu. Waras tidaknya itu kan kita bisa melihat tadi ketika kita bicara tentang sebuah tatanan sosial demokrasi yang sudah berjalan, bahwa demokrasi hari ini ya kita bisa bilang tatanan demokrasi yang kita jalani hari ini adalah merupakan hasil rasa sakit masyarakat. Tapi pasal 7 itu kan sudah jelas. Sudah jelas. Pertanyaanku, amandemen kan boleh ya Bang? Boleh. Amandemen boleh. Kalau ada yang bilang begini misal, Amerika aja sudah 25 kali amandemen. Betul. Indonesia baru 4. Baru 4. Boleh kan amandemen? Boleh. Mekanismenya diatur. Persoalannya apakah gagasannya ini menjadi konsensus nasional. Menjadi konsensus nasional itu adalah kesepakatan bersama antara rakyat di bawah dengan rakyat di atas. Karena apa? Ya Undang-Undang Dasar juga menyebutkan bahwa kedaulatan negara ini berada di tangan rakyat. Rakyat yang mana? Kan gitu. Kan rakyat yang mana ini kan juga bukan kita bisa menyebutkan bahwa rakyat itu adalah buzzer, nggak juga. Ya artinya gitu. Kan konsensus nasional tadi. Saya punya kekhawatiran begini bahwa memunculkan 3 periodenya presiden itu disebut sebagai solusi misalnya. Ya. Solusi kenapa? Ada yang mengatakan bahwa polarisasi pemilu 2019 itu akibat dari 2 figur. Ya. Satu Prabowo, kedua
Jokowi. Dampaknya sampai hari ini. Dampaknya sampai hari ini. Bagiku kompetisi itu kan memang melahirkan polarisasi. Yap, betul. Maka jangan bunuh kompetisi. Karena polarisasi itu bukan lahir dari kompetisi. Ya. Karena polarisasi itu lahir dari ketidakdewasaan elit politik untuk membodohi rakyat supaya memilih dengan cara-cara yang tidak bagus. Itu kan yang memunculkan isu hoax, fitnah, isu sara, perpecahan akhirnya. Ya. Itu juga 2019 kemarin orang bilang putihkan TPS, betul. terjadi A, B dan C. Yap. Di TPS baik-baik aja. Iya. Masyarakat bawah biasa aja. Yang jualan cilok jual aja. Jadi tukang angkot sah-sah aja. Yap. Justru yang ribut kan elit-elit. Iya. Nah, maksud saya isu ini jangan kemudian dikemas sebagai isu kerakyatan. Betul. Nah, maka ada kelemahan literasi di sini menurutku. Ada kelemahan literasi berpolitik di tataran kita. Ya. Dan kemudian literasi informasi yang tidak memadai. Ada proses kanalisasi yang lemah menurutku. Akhirnya informasi buzzer-buzzer ini muncul, proses kanalisasinya tidak dibangun, ya alhasil semua orang termakan. Ya. Misal saya sama Bang Adri beda pilihan, misal kita boleh berantem karena urusan beda pilihan. Yep. Tapi kita tidak berani mengkritisi pilihan kita apabila kebijakannya salah. Sepakat. Orang bisa mau ribut dengan saudaranya hanya urusan beda pilihan. Tapi giliran pilihannya dia itu korupsi, kebijakannya nggak benar, orang nggak berani. Artinya kan polarisasi itu memang diciptakan, bukan lahir dari kompetisi. Betul. Maka salah kalau orang mengatakan Jokowi Prabowo itu kemudian menjadi solusi. Gimana menjadi solusi? Dua orang ini yang bermasalah lalu disatukan menjadi satu, lalu disebut itu solusi. Ya mending kita ke Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Ini kan aneh menurut saya. Iya, betul. Jadi agak ini ya. Dua masalah bertumpuk di satu tempat lah ya. Ya iya. Orang yang bermasalah lalu digabungkan, lalu kita bilang ya ini solusinya supaya tidak terjadi polarisasi. Iya. Jadi agak gimana ya, dalam proses perpolitikan kita akhirnya jadi malas berpikir. Betul. Jadi miskin tokoh. Karena kan tokoh kita ini ya cuma 2 orang ini aja. Ya enggak, padahal kan banyak. Iya. Kita nggak tahu Bang Adri besok juga bisa jadi tokoh kan. Amin. Kita mau bilang ini bahaya juga. Iya, tapi kan gini, Bang Kakak Alwan ya. Artinya kan munculnya 2 nama ini atau munculnya 3 periode ini juga bisa dibilang kesakitan demokrasi. Demokrasi kita sedang sakit. Karena 2019 yang lalu politik identitas kuat. Menjelang 2024 politik identitas ini juga semakin menguat kan gitu. Nggak mau itu sebetulnya. Kenapa Jokowi dicanangkan menjadi 3 periode? Karena orang melihat bahwa sosok figur gitu ya. Sosok figurnya juga ya dibilang kuat, itu kan juga masyarakat yang menentukan. Kita nggak bisa bilang bahwa Jokowi hari ini kuat, nanti dibilang kita udah berpihak aja kan, 2024 juga belum kan gitu. Betul. Tapi masalah 3 periode ini bukan dibilang bahwa Jokowi itu kuat atau tidak kuat, bukan itu persoalannya. Tapi gagasan yang diusung ini juga menyesatkan demokrasi kita. Seandainya begini, kita bilang menyesatkan itu karena demokrasi hari ini adalah demokrasi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan katanya. Dan hari ini juga digenjot untuk masalah keadilan. Kan gitu. Kita belum tuntas di masalah keadilan. Ditambah lagi dengan isu 3 periode ini juga menunjukkan bahwa ini tidak adil juga bagi masyarakat-masyarakat yang lain untuk dipilih atau memilih. Kan itu tadi. Ketika memilih berujung pada persoalan konflik horizontal di bawah gitu kan. Tapi juga ketika memilih atau ketika harus dipilih, kemudian menjadi terbatas pada 15 tahun. Ini juga tidak demokratis juga gitu. Kita akan kehilangan momentum, kita kehilangan banyak momentum untuk menciptakan kader-kader politik. Jangan-jangan dari 3 periode ini, jangan-jangan partai politik juga menjadi tidak menjalankan sistem kaderisasi, kan gitu. Pada akhirnya kan kita harus mengatakan begini, kenapa satu jabatan itu harus dibatasi? Ya. Kalau kemudian jabatan itu tidak dibatasi, maka bisa memunculkan otoritarisme baru. Ya. Dan negara kita punya pengalaman itu. Ya, betul. Kita punya sejarah soal otoritarisme itu.
maka konstitusi yang tadi disebut Bang Adri itu kan bagian dari konsensus yang harus disepakati. Iya. Bahwa masa jabatan politik itu harus dibatasi. Fungsinya apa? Agar regenerasi politik itu berjalan. Menghindari absolutisme misalnya. Dan juga proses kedewasaan berpolitik dalam menunjukkan ketokohan-ketokohan baru. Jadi kalau perpolitikan kita itu tidak dibatasi pada masa jabatan, kita ini nggak kebagian apa-apa. Kita bukan keturunan Gus. Kita bukan keturunan raja. Cuman modal iman dan Islam aja. Kan kalau kata orang kan terah berpemimpin itu seorang bisa menjadi pemimpin itu karena terah. Betul. Modal sosial, modal kapital. Modal kapital nggak punya. Turunan Soekarno bukan? Turunan Soekarno enggak. Kalau nggak regenerasi ya kita nggak kebagian apa-apa. Bukan berarti lagi minta, enggak. Tapi ini yang di luar TV ini kan pengen. Bismillah komisaris. Kalau nggak bisa nanti dilatih kok. Nah itu maksudnya. Itu maksudnya biar menghindari absolutisme tadi. Betul. Kemudian regenerasi politik itu berjalan. Satu sisi kita juga perlu mengkritisi bahwa 3 periode yang kemudian dimunculkan itu adalah bagian dari penataan kelembagaan partai politik yang lemah. Ditambah juga dengan suara-suara civil society ini hampir semua udah plat merah. Ampun. Merah semua udah ya. Mohon maaf. Kan plat merah itu nggak semuanya merah marun. Ada yang merah-merah inilah. Iya. Ini salah mereka bikin semua platnya plat merah tuh. Daripada plat biru, semuanya boleh masuk. Kalau plat merah kan ya cukup mereka-mereka aja. Nah, jadi itu sebenarnya. Ya kita penting untuk mengatakan bahwa kepemimpinan itu perlu dibatasi dalam proses periodisasi. Kalau tidak, maka absolutisme itu muncul, regenerasi politiknya nggak berjalan, akan bisa melahirkan otoritarianisme baru. Dan negara kita punya catatan itu. Nah, maka gagasan-gagasan 3 periode itu menurutku itu ujian dan tantangan kita dalam menjaga kewarasan kita dalam berdemokrasi. Tapi di lain hal, menurut saya sih ini nggak perlu direspon. Menurut saya, 3 periode itu nggak penting untuk direspon. Di tengah kegaduhan pandemi, memunculkan energi kita untuk ngurusin hal-hal, mendiskusikan hal receh. Kalau malam ini nggak diajak Bang Adri diskusi atau siang ini atau hari ini, saat ini kalau nggak ngapain juga kita ngurusin diskusi begini menurut saya. Mending ngurusin pandemi. Maksudnya negara ini tuh harus mikir. Negara ini lagi pandemi kok munculin 3 periode. Orang nggak ada habis nih mikirin kekuasaan. Karena kepotong kali ya masa jabatan sama virus. Makanya nambah pengen 3 periode. Gini, 3 periode itu adalah bentuk kesesatan dan kedurhakaan. Karena apa? Karena demokrasi yang hari ini dijalankan lahir dari kepemimpinan Orba ya, yang menjelma sebagai bentuk kekuatan yang tidak terpatahkan pada saat itu. 30 tahun. Betul. Itu 10% dari penjajahan Belanda ke Indonesia yang katanya 300 tahun. Gitu. Kita dijajah 10%-nya dengan orang kita sendiri. Apapun itu bentuknya, itu sejarah. Artinya kalau mau ditolak, salahkan sejarah yang ngajarin kita kan gitu. 10% bentuk 10% atau 30 tahun itu menjadi kepemimpinan otoriter karena jabatan yang dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Yang tadi Bang Alwan maksud itu kemudian menjadi bereinkarnasi menjadi absolut tadi ya Bang ya. Absolutisme tadi itu. Absolutisme tadi, sehingga akhirnya yang dikhawatirkan jangan-jangan demokrasi yang harusnya maju terus ke depan, ini menjadi putar arah balik ke belakang menjemput masa yang sudah lalu kan gitu. Ini kan yang menjadi kekhawatiran karena rentang waktu yang lama tadi juga menjadi rentan dan sensitif bagi pemimpin untuk memanfaatkan jabatannya sebagai baju besi yang tidak dapat digoyahkan. Ini kan kekhawatiran 3 periode itu. Selain
daripada absolutisme tadi, otoritarian tadi, ini juga akan menjegal partai-partai politik yang dinamis dalam meregenerasi aktornya. Kan gitu. Aktor-aktor politik juga tidak menjadi maju, mandek di bawah, sehingga akhirnya ya arah pembangunan juga jadi nggak dinamis. Arah-arah pembangunan itu juga menjadi di situ-situ aja. Ya. Kayak goyang poco-poco ya Bang ya. Goyang pocok-pocok, maju di tempat, Jalan di tempat, tapi cuma pencitraannya aja yang beda kan gitu. Ntar dia madep ke kanan, ntar dia madep ke kiri. Tapi karena presiden ini cuma satu orang, idenya kan cuma di situ. Artinya arah pembangunannya ya cuma berubah pencitraannya aja, tapi idenya tetap sama. Ya itu aja. Menurutku gitu. begini sih, menurutku apa arah pembangunan, visi misi misalnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Agar kebijakan berkelanjutan, pembangunan terus berkelanjutan, kartu-kartu itu terus berkelanjutan. Kartu ya. Agar kartu-kartu itu terus berkelanjutan, pertanyaannya apa harus juga tidak boleh ganti presiden supaya terus berkelanjutan? Ya. Kan boleh saja orangnya berganti, pemimpinnya berganti, tapi kebijakannya harus berkelanjutan. Iya, ini bukan jadi rahasia kok, itu udah rahasia umum kok. Itu dalam kajian disiplin ilmu politik ya itu harus kemudian berkelanjutan, kebijakan berkelanjutan. Oh iya dong. Jadi menurutku sih apa ya, orang semua udah pada mati akalnya. Ya betul. Jadi maksud saya begini, kita ini terlalu reaksioner juga terkadang. Lupa dengan masa lalu, lalu reaksioner melihat hal yang ke depan. Aji mumpung. Undang-undang dasar dijadikan bahan yang aji mumpung ini parah sebetulnya. Parah itu ya tadi menjadikan kita miskin tokoh dan miskin gagasan akhirnya. Miskin tokoh dan miskin gagasan karena kita mudah lupa. Coba kita lihat. Apa program dan kebijakan yang kemudian sudah terrealisasi. Belakangan ini kita punya catatan hitam. Ya. Karhutlah di mana-mana, kebakaran hutan dan lahan, janji untuk mau menyelesaikan kasus-kasus hukum masa lalu pun juga nggak tuntas. Urusan kepentingan anggaran, stabilitas ekonomi pun juga kemudian jadi problem. Ditambah dengan urusan COVID yang nggak selesai-selesai. Urusan KPK dalam konteks korupsi pun juga kemudian dilemahkan. Artinya dalam konteks kebijakan kan ini apakah meningkat atau menurun? Jadi bagi saya sebenarnya memunculkan 3 periode itu adalah satu isu yang menurutku nggak penting. Karena di tengah masa pandemi mestinya kita harus berpikir untuk bagaimana membangun demokrasi kita yang lebih substansial, bukan pada urusan-urusan ini. Artinya gagasan 3 periode itu justru ingin membuat demokrasi ini menjadi sakratul maut. Menjelang mati. Kalau Amerika sudah bicara soal bagaimana demokrasi mati, kita ini sudah menjelang sakratul maut. Sakratul maut demokrasi. Iya, betul. Menciptakan kontroversi di tengah badai pandemi merupakan bentuk ketidakcerdasan karena hanya menimbulkan perdebatan di ruang lain yang seharusnya kita bersatu membahas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan pandemi itu gitu. Selain itu, ya kalau orang bilang ngapain sih pandemi menjadi alasan terus gitu kan. Sebetulnya yang perlu menjadi bahasan di DPR itu, di DPR MPR ya, utamanya karena bicara tentang amandemen. Seharusnya bicara tentang ruang-ruang yang lebih mengena terhadap masyarakat loh. Sejauh ini nggak ada loh kebijakan yang menjadi bagian daripada aspirasi masyarakat. Misal kayak waktu itu penguatan KPK, isu penguatan KPK yang justru sekarang menjadi polemik juga. Kan gitu. Itu seharusnya dibahas di dalam ruang-ruang amandemen. Maksudnya gini, daripada mengamandemen undang-undang dasar yang sebegitu payah dengan prosesnya cuma untuk menjadikan seseorang 3 periode, lebih baik membahas tentang yang tadi Bang Alwan sebutkan, ada proses isu-isu lingkungan gitu kan, isu-isu lingkungan yang juga ini tidak kuat di bawah, juga persoalan korupsi yang juga harus menjadi keseriusan. Daripada 3 periode ini juga kita kayak dibawa ke arah-arah kedurhakaan demokrasi gitu kan. Iya,
Makanya saya bilang begini, isu menduetkan Jokowi Prabowo itu bukan isu kerakyatan. Itu pure isu elitis. Dan bentuk dari kemalasan berpikir. Sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa isu duetkan Jokowi Prabowo itu bukan isu kerakyatan. Itu isu elitis. Kalau kemudian ada survei yang ingin mengatakan bahwa 40% publik ini pengen misalnya, ya rakyat yang you survei itu alamatnya di mana? Itu satu. Jadi dan terakhir ya, isu ini bagian dari proses kemalasan berpikir. Betul. Karena kita penting punya alternatif perpolitikan lain dalam konteks memunculkan figur-figur lain. Kita kemudian sedang menghindari absolutisme. Jadi bagi kita merawat demokrasi kita yang lebih substansial dan lebih waras, menurutku kita harus keluar dari perdebatan ini. Karena saya kira Bang Adri juga akan paham, karena secara konstitusional pasal 7 tadi itu sudah jelas. Kalau mau melakukan amandemen ya sah-sah aja. Sebenarnya sah-sah aja sih. Tapi kan lu orang yang lagi terpapar COVID banyak kok itu sibuk ngurusin amandemen gitu. Iya, ini aja belum kelar. Harusnya kan jadi evaluasi gitu ya. Betul, menarik dengan atau nanti diundang masuk ke luar TV biar dikelirin. Iya, menarik sebenarnya dengan Kakak Alwan kali ini. Nah, kita coba menarik beberapa hal. Bahwa 3 periode ini bukan bicara tentang seberapa kuat orang-orang yang mau dicalonkan, tapi juga menentukan untuk 3 periode itu adalah rakyat sendiri. Artinya, kalau memang ini bicara tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat, pilihan itu ada di tangan rakyat, bukan bicara tentang elitis tadi, Bang Alwan. Agak sayang gitu, membuang-buang tenaga dalam isu nasional kayak begini, cuma memikirkan 3 periode, bahkan sampai mengamandemen Undang-Undang Dasar. Ini juga ya kita rasa miskin gagasan dan miskin tokoh jadinya kita ini di Indonesia. Terus yang kedua, 3 periode ini menjadi penting untuk ditolak karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Bicara tentang tadi, kita akan memutar balik arah demokrasi yang sudah maju ini mundur ke belakang, sehingga akhirnya kita tersesat di ruang demokrasi yang seharusnya seperti apa kan gitu, yang mengakibatkan gagalnya regenerasi aktor-aktor politik. Kemudian absolutisme yang disebut Kakak Alwan tadi juga tidak dapat dibendung dan memblokir alternatif politik sebagai proses pendewasaan demokrasi. Begitu kira-kira ya Bang Alwan ya? Kira-kira begitu Bang. Memang di luar TV itu harus ngomongin begini-begini. Siap Kakak Alwan. Ya, untuk kali ini karena saya udah dikasih tahu katanya ada tukang bakso di depan yang bawa HT. Kali ini demikian perbincangan yang menarik dengan Kakak Alwan. Katanya juga Kakak Alwan mau ternas ya Kakak Alwan ya. Itu enggak perlu. Itu enggak masuk dalam 3 periode kok. Kira Kak Alwan mau jadi 3 periode di JPPR enggak ya? Enggak. Di sekelas itu aja kita menolak 3 periode. Aduh, ampun. Gimana presiden mau 3 periode, Bapak? Masih akan ketemu dengan beberapa bahasan ya kemudian. Mungkin bisa dengan yang lain. Tetap bersama saya Adri Zulpianto di Luar TV.